Financial freedom, kemerdekaan secara keuangan yang menjadi impian banyak orang. And now, let's talk about this. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host di program acara Night Education. Bagi Inspire People yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya ya dan bunyikan loncengnya agar Inspire People bisa membantu perkembangan channel ini agar semakin berkembang di kemudian hari. Dan bagi Inspire People yang belum like video ini, silahkan klik tombol like-nya dulu guys, agar informasi yang bermanfaat di dalam konten ini bisa diketahui oleh lebih banyak orang lagi, untuk membantu lebih banyak orang lagi dalam meraih kesuksesan. So, silahkan klik tombol like-nya sekarang. Kali ini kita bakal bahas salah satu bab dari buku Financial Revolution karangan Pak Tung Desem Waringin yang isinya wajib banget kita tahu guys. Bab ini membahas khusus gimana tahap-tahap buat capai financial freedom berdasarkan rujukan para ahli kayak Robert Kiyosaki dan Anthony Robbins. Sebelum kita masuk ke tahap-tahap buat capai financial freedom, mari kita bahas dulu arti dari kata kaya guys. Kaya itu relatif bagi kebanyakan orang. Setuju kan? Ada yang punya uang 10 juta udah merasa kaya. Ada juga yang punya uang 10 miliar belum merasa kaya. So, apa sih arti kaya yang sesungguhnya? Menurut majalah Forbes, orang dikatakan kaya kalau mereka punya penghasilan sekurang-kurangnya 1 juta US dollar per tahunnya guys. Atau kalau kita rupiahkan dengan kurs rupiah itu 14.000 rupiah per US dollarnya, penghasilan itu akan menyentuh angka 14 miliar per tahun. Kalau kita rata-ratakan lagi per bulannya, itu akan menyentuh angka 1,16 miliar rupiah per bulannya penghasilannya guys. But, dalam case ini, Robert Kiyosaki punya pendapat yang beda. Menurutnya, orang dikatakan kaya bukan dilihat dari seberapa besar aktif income-nya, melainkan orang bisa dikatakan kaya kalau passive income-nya jauh lebih besar daripada biaya hidupnya guys. Bagi yang belum tahu, passive income itu adalah penghasilan yang kita dapatkan meski kita tidak bekerja. Asalnya dari mana? Dari kolom aset yang udah kita bangun sebelumnya, Inspire People. Bagi Inspire People yang mau tahu lebih lengkap lagi tentang kolom aset, aku udah sempat bahas di video sebelumnya guys. Bagi teman-teman yang mau nonton, langsung aja tonton dengan klik cards di atas. Kalau aku sendiri setuju banget sama pendapat dari Robert Kiyosaki, karena income yang besar nggak bakal ada gunanya guys kalau cash flow kita masih cash flow orang miskin dan kelas menengah. Contoh, income sih iya 14 miliar setahun, tapi kalau pengeluarannya malah 15 miliar setahun kan sama aja bohong kan? Lama-lama juga bakal jadi miskin lagi kok. Istilahnya lebih besar pasak daripada tiang lah, dan itu nggak baik guys. Tapi, income besar bakal bikin kita cepat kaya kalau kita bisa nerapin cash flow orang kaya. Pada intinya, semua tergantung dari cash flow yang kita gunakan guys. Penghasilan itu hanyalah sarana untuk mencapai tujuan dari cash flow yang telah kita lakukan sehari-hari. Kalau pada dasarnya cash flow kita itu cash flow orang miskin dan kelas menengah, ya seberapa besar pun income-nya kita bakal jatuh miskin lagi. Malahan income besar bisa nyeret kita ke jurang kesengsaraan kalau kita nggak bisa mengaturnya dengan baik. Seperti halnya orang-orang yang menang lotre dan berakhir sengsara guys. Beda halnya kalau cash flow kita itu cash flow orang kaya, Inspire People. Penghasilan besar akan bikin kita semakin kaya dan jauh lebih kaya di setiap waktunya. Bagi yang belum tahu apa bedanya cash flow antara orang kaya, kelas menengah, dan orang miskin, aku udah sempat bahas di episode kedua guys. So, teman-teman bisa tonton videonya di sini. Alright, setelah kita clear dengan definisi kaya, sekarang kita akan bahas gimana tahap-tahap buat gapai financial freedom guys. Menurut Anthony Robbins yang merupakan motivator nomor 1 di dunia, ada 6 tahap yang harus kita lalui sebelum mencapai financial freedom itu sendiri. Gimana aja tahap-tahapnya? Langsung aja kita bahas satu per satu. Pembahasan satu per satu. Tahap pertama, financial protection. Kondisi ini terjadi kalau kita punya cukup uang buat menuhin kebutuhan bulanan kita. Ya, istilahnya punya dana darurat berkisar 2 bulan sampai 24 bulan kebutuhan hidup kita, tanpa kita harus bekerja guys. Tahap kedua adalah financial security. Kondisi ini bakal terjadi kalau kita punya aset investasi cukup banyak yang relatif aman, dan dengan returnnya kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti bayar angsuran rumah, biaya makan, biaya listrik, air, gas, transportasi, insurans, dan kebutuhan pokok lainnya tanpa kita harus bekerja, kecuali kita yang memutuskan sendiri buat tetap kerja ya, Inspire People. Tahap ketiga adalah financial vitality. Kondisi ini bakal terjadi kalau kita punya aset investasi
investasi cukup banyak yang relatif aman dan dengan returnnya nggak cuman bisa buat kita memenuhi kebutuhan di financial security tadi, melainkan juga bisa untuk memenuhi pendidikan anak, hiburan atau entertain yang minimal entertainnya setengah dari yang kita nikmati sekarang lah. Membeli baju baru atau membeli 1 atau 2 barang mewah yang harganya masih masuk akal tanpa harus bekerja, kecuali kita sendiri yang mutusin buat tetap kerja. Tahap keempat adalah financial independence. Kondisi ini terjadi kalau kita punya aset investasi cukup banyak yang relatif aman dan dengan returnnya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sesuai gaya hidup kita sekarang guys, tanpa kita harus bekerja selamanya. So bisa dikatakan kita bebas tidak bekerja selamanya guys. Tahap yang kelima adalah financial freedom. Kondisi ini terjadi kalau kita punya aset investasi cukup banyak yang relatif aman dan dengan return yang dihasilkan kita bisa hidup dengan gaya hidup yang kita inginkan guys. Istilahnya, belanja nggak lihat harga cek, gitu guys. Tahap terakhir adalah absolute financial freedom. Jadi inilah tingkat kemerdekaan finansial paling tinggi Inspire People. Yang dimana kondisi ini terjadi kalau kita punya aset investasi yang cukup banyak dan relatif aman, dimana dengan return yang dihasilkan, kita secara nyata bisa melakukan hal apapun yang kita inginkan, kapanpun kita inginkan, kemanapun kita inginkan, dengan siapapun kita inginkan, sebanyak atau selama apapun kita inginkan guys, selamanya. Alright Inspire People, that's all about financial freedom that I can share to you guys. And thanks a lot for still watching this video till the end. Semoga informasi yang berada di dalam konten ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dalam meraih kebebasan finansial. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk menggurui Inspire People semuanya. Saya hanya men-sharingkan informasi yang saya ketahui dan saya terima yang sekiranya bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Freedom Inspired Indonesia. Don't forget to subscribe, turn on notifications, smash the like button, write the comment below, and share this video to your friends. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.